Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu Majlis Al-Hijrah yang dirahmati Allah, alhamdulillah dipertemukan kembali di majlis yang mubarak ini, di rumah Allah yang mulia ini, yang mudah-mudahan rumah Allah yang mulia ini sesuai dengan namanya syuhada, menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di hari ini, menjadikan setiap tetes ilmu yang Allah berikan kepada kita menjadi lautan amal bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tema kita seperti yang tadi sudah disampaikan, agar Ramadan membuat hidup kita semakin bermakna. Ada benang merah yang sangat kuat antara Ramadan dengan kehidupan. Sehingga ketika Ramadan besok betul-betul berhasil, itu pengaruhnya amat sangat kuat bagi hidup dan kehidupan kita. Yani membuat hidup kita semakin bermakna. Nah, kita mungkin perlu membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hidup lebih bermakna. Karena segala sesuatu itu yang ditunggu adalah kebermaknaannya. Sebab sesuatu yang tidak bermakna itu nasibnya kalau tidak disia-siakan ya dibuang. Seperti sampah. Sampah itu bermakna enggak bagi ibu? Enggak. Maka diapakan, Bu? Buang. Nah, maka bisa dibayangkan kalau ada orang yang hidupnya tidak bermakna, berarti dia adalah sampah. Dan orang-orang yang hidupnya tidak bermakna itu terlihat pada apapun yang dia lakukan tidak ada maknanya. Jadi ketika dia pergi kemana nggak ada maknanya. Ketika ngobrol tidak ada maknanya. Nah, tentu kita tidak berharap hidup seperti ini. Dan biasanya orang yang hidupnya tidak bermakna, maka dia merasa apapun yang ada dalam hidupnya menjadi tidak bermakna. Ada enggak ibu istri yang merasa suaminya tidak berarti bagi dirinya? Tidak berarti itu kan sama dengan tidak bermakna. Atau sebaliknya, punya pembantu, enggak ada artinya saya punya pembantu. Sebenarnya bukan tidak ada artinya, kita yang salah mengartikan. Jadi yang menyebabkan sesuatu itu tidak bermakna sebenarnya adalah karena salah memaknai. Yang membuat segala sesuatu tidak berarti karena salah mengartikan. Ya seperti kulit bawang. Bagi ibu kulit bawang itu ada artinya enggak? Enggak ada. Karena itu nasibnya dibuang. Tapi ada ibu-ibu di Jawa Timur, dia melihat bawang itu ada artinya, kulit bawang itu ada artinya. Bisa dijadikan bahan untuk membuat kerajinan. Maka dia menyebar toples ya untuk ibu-ibu di kampung beliau dan juga kampung sebelah. Bu, saya titip toples ya, Bu. Nanti kalau ibu ngupas bawang, mohon kulitnya
disimpan di sini. Nanti kalau sudah penuh satu toples ini Bu, saya beli 30.000. Ibu-ibu senang nggak? Senang. Nah, bagi mereka berarti tidak jadi sampah. Iya, bisa dibeli. Nah, ibu-ibu yang masih memahami kulit bawang itu sampah cuma dapat 30.000. Tapi beliau dari 30.000 itu beliau bisa dapat 3 juta. Karena bisa dibuat kerajinan. Itu yang kita maksudkan dengan hidup penuh makna. Jadi sangat tergantung pada memaknainya. Dan sebenarnya apa yang ada dalam hidup ini ada maknanya enggak Ibu? Ada. Cuma kita memaknainya dengan makna yang positif atau makna yang negatif. Nah, Ramadan yang akan kita bahas itu kita ingin mengambil pelajaran bagaimana mengartikan hidup ini dengan arti yang positif. Nah, karena itu sebelumnya kita bahas apa sih hidup yang bermakna itu. Hidup bermakna itu ada 2 sisi, Bu. Sisi pertama adalah bermakna untuk diri sendiri. Ya, bermaknanya untuk diri sendiri. Dan memang hidup ini kan yang paling awal yang bagaimana bermakna untuk diri sendiri. Ibu, mungkin saya agak minta izin sering untuk ngombe rumiyin. Tadi sebenarnya dilarang sama ibu, nggak usah berangkat lah, izin aja. Anak saya yang ke-6 juga protes, izin aja. Iya, terus saya bilang kali nanti jadi jalan kesembuhan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi hidup bermakna yang pertama itu bermakna untuk diri sendiri. Kenapa yang dimaksud dengan bermakna diri sendiri? Hidup kita akan bermakna untuk diri sendiri manakala apapun yang kita lakukan dalam hidup ini bermakna ibadah. Nah, itu artinya hidup kita bermakna untuk diri sendiri. Jadi kebermaknaan hidup untuk diri sendiri manakala apapun yang kita lakukan dalam hidup ini bermakna ibadah. Jadi ngaji begini bermakna ibadah. Tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya yang lain, tapi juga apapun yang kita lakukan, termasuk ketika ibu makan, berpakaian, membersihkan badan, ibu masak, ibu nyuci, segala macam itu betul-betul bermakna ibadah. Dan apapun yang kita lakukan bermakna ibadah, ini sebenarnya adalah amanah hidup. Amanah hidup. Karena Allah menciptakan kita, itu tujuan utamanya untuk apa ini? Ibadah. Iya, ada di surat Az-Zariyat ayat 51, surat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Berarti karena tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, apapun yang kita lakukan harus bermakna ibadah, bernilai ibadah.
Nah, karena itu makna hidup manusia ada pada ibadahnya. Sekaligus nilai dan harga diri manusia itu sebenarnya ada pada ibadahnya. Bukan pada status sosial. Harga diri manusia itu. Bukan pada pangkat jabatan, bukan. Tapi terletak pada apa yang dia lakukan, apakah bernilai ibadah. Kalau bernilai ibadah, orang ini betul-betul orang yang punya harga diri, punya nilai. Sehingga kalau ada orang yang hidup kok tidak beribadah, berarti orang ini hidupnya tidak ada nilainya, tidak ada harganya, tidak ada maknanya. Sebagai contoh, HP ini dibuat ada tujuannya enggak, Ibu? Ada. Buat apa? Komunikasi. Jadi kalau kita lihat ada orang pegang HP dan kemudian dia telepon, itu berarti HP difungsikan sesuai dengan tujuan dia dibuat. Ya, yakni untuk komunikasi. Berarti itu HP ada harganya. Ya, ada nilainya. Karena dipakai buat komunikasi sesuai dengan tujuan dia dibuat. Tapi kalau seandainya ibu ngelihat ada HP kok dipakai buat ganjel lemari, berarti itu HP yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan dia dibuat. Kita punya kesimpulan langsung, berarti HP itu HP yang tidak ada harganya. Daripada dibuang sayang, ya lumayanlah buat ganjel lemari. Manusia diciptakan untuk beribadah. Kalau manusia beribadah, berarti dia adalah manusia yang ada nilainya, ada maknanya. Tapi kalau manusia hidup kok nggak ibadah, nggak mau ibadah, apa yang dia lakukan tidak bernilai ibadah, berarti ini manusia yang tidak ada harganya. Kalau nggak ada harganya, enaknya diapain, Bu? Buat ganjel lemari. Nggak ada nilainya. Karena itu yang betul-betul harus kita pegang, Ibu. Hidup ini bermakna. Kalau apapun yang kita lakukan bermakna ibadah. Ibu berpakaian bermakna ibadah. Tapi ada enggak orang yang berpakaian demi menunjukkan pakaiannya? Ini lihat pakaian saya mahal. Sampai kertas bandrol harganya enggak dilepas. Berarti dia berpakaian ada nilai ibadah? Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah yang pertama kita pegangi, betul-betul kita pegangi. Apapun yang saya lakukan dalam hidup ini harus bermakna ibadah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah makna kepada orang lain. Bermakna bagi orang lain. Kenapa harus bermakna bagi orang lain? Karena kita makhluk yang tidak mungkin bisa hidup sendirian. Kita adalah makhluk sosial. Nah, maka hidup bermakna yang kedua adalah bermakna bagi orang lain. Nah, kalau bermakna bagi orang lain artinya apa? Artinya apapun yang kita lakukan, itu bermakna untuk orang lain. Nah, bermakna untuk orang lain ini artinya bermakna menguntungkan orang lain. Menguntungkan orang lain. Jadi ini yang dimaksudkan dengan hidup bermakna yang kedua. Yani apapun yang kita lakukan itu memiliki makna menguntungkan orang lain, bukan hanya menguntungkan diri sendiri. Karena itu orang-orang yang hidupnya bermakna, dia akan memutuskan dalam semua rencana-rencana keuntungan saya,
selalu melibatkan keuntungan untuk orang lain. Dua ini, Ibu. Nah, kalau yang kedua ini didasarkan pada apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasyr ayat ke-9. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bagaimana Allah itu amat sangat mencintai orang-orang yang lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya walaupun dirinya dalam keadaan butuh. Apa yang dalam pelajaran akhlak disebut itsar. Saya butuh tapi orang lain lebih butuh, atau orang lain juga butuh, kita dahulukan untuk orang lain. Nah, itu dipuji betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya berdasarkan ayat ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang hidupnya bermakna, dia sampai melihat mendahulukan orang lain yang itu berdampak merugikan diri sendiri, itu tetap dilakukan. Karena dalam kerugian kita yang kita lakukan untuk menguntungkan orang lain, sama sekali artinya tidak bermakna rugi. Keuntungan yang lebih besar diperoleh oleh orang-orang yang rela rugi demi menguntungkan orang lain. Itu yang sekali lagi di dalam ajaran Islam disebut dengan itsar. Saya butuh tapi orang lain butuh. Nah, sehingga hidup bermakna yang kedua ini, bibi yang rahmati Allah, memiliki makna lain, implikasi lain. Yakni kita selalu melihat kebahagiaan orang lain itu lebih penting daripada kebahagiaan saya. Kebahagiaan orang lain lebih penting daripada kebahagiaan saya. Ini orang yang hidupnya sangat bermakna bagi orang lain. Jadi kalau di dalam rumah tangga, seorang istri, dia punya prinsip, bagi saya kebahagiaan suami itu lebih penting daripada kebahagiaan saya sebagai istri. Pada saat yang sama, suaminya juga punya pandangan yang sama. Bagi saya, kebahagiaan istri itu lebih penting daripada kebahagiaan saya sebagai suami. Ibu bisa bayangkan kalau seandainya dalam rumah tangga, hubungan suami istri dibingkai dalam bingkai seperti ini, itu hubungan kerumah tanggaan mereka menjadi bermakna nggak, Ibu? Sangat bermakna. Dan itu bagian dari ajaran Islam. Iya, bagian dari ajaran Islam. Tapi gimana kalau sepihak istrinya memandang kebahagiaan suami lebih penting daripada kebahagiaan saya, suaminya kebalikannya, kebahagiaan saya lebih penting daripada kebahagiaan istri. Kira-kira gimana, Bu? Kalau sepihak begitu. Kalau sepihak nggak akan merubah. Nggak akan merubah. Bagi orang yang sudah merasakan kebermaknaan hidup. Bagi orang yang sudah merasakan kebermaknaan hidup. Karena ini memang tidak banyak dirasakan oleh banyak orang, sangat sedikit orang-orang yang sudah faham betul asam garam kehidupan. Mereka lebih memilih bahagia dalam susah daripada bahagia dalam senang. Sebenarnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahagia itu mungkin nggak dalam kesusahan. Susah tapi bahagia, mungkin? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Tapi persoalannya adalah, ya dari awal tadi, kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sangat minim
di dalam memaknai hidup dengan makna yang berarti. Sangat minim mengartikan hidup dengan arti yang penuh makna. Sebagai satu contoh, harapan hidup. Harapan hidup. Kita banyak salah ya menerapkan harapan hidup ini. Kalau kita ditanya, Ibu, adakah harapan dalam hidup kita? Jawabannya pasti ada. Karena yang membuat hidup ini ada karena masih adanya harapan. Orang kalau sudah nggak punya harapan kan pikirannya ya kalau nggak tali rapi ya baygon. Nauzubillah, atau pelarian ke narkoba. Hidup ini ada karena masih adanya harapan. Nah, pertanyaannya, apa yang Ibu harapkan dalam hidup? Banyak di antara kita yang kemudian masih mikir-mikir apa gitu. Karena banyak sekali kita dalam hidup ini mengharapkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak perlu diharapkan. Mengharapkan sesuatu yang tidak perlu diharapkan. Nah, karena tidak perlu tapi kemudian jadi harapan. Nah, ini yang kelak akhirnya menyita perhatian kita kepada hal-hal yang lebih penting. Sebagai contoh, kalau saya nanya ke Ibu pengen gak hidup bahagia? Pengen. Ada harapan hidup saya bahagia. Pertanyaannya, hidup Ibu akan bahagia kalau apa? Kalau apa? Uangnya banyak atau uangnya sedikit? Semua orang pasti akan mengatakan ketika uangnya banyak. Kalau dengan punya uang banyak kita bisa bahagia, pertanyaannya, ada nggak orang yang uangnya banyak tapi hidupnya tidak bahagia? Dan ada nggak orang yang uangnya sedikit tapi hidupnya bahagia? Maka kalau pengertian seperti ini tidak dirubah, ya udah, kita akan selalu merasa bahwa hidup saya belum bahagia. Tapi sebenarnya Ibu, sepenting apa sih bahagia bagi hidup kita? Ini harusnya Ibu menuliskan. Kenapa saya kok kayak mematok bahwa hidup ini harus bahagia? Ketika itu yang kita bingkai dalam hidup kita, hidup ini harus bahagia. Dan apalagi membuat kriteria bahagia itu uangnya banyak, rumahnya megah, mobilnya mewah. Mungkin bisa jadi sampai orang ini meninggal, dia merasa hidupnya tidak bahagia. Ada banyak hal yang harus kita gali sebenarnya dalam konsep hidup kita. Tapi ini waktu yang tidak memungkinkan kita membahas terlalu detail. Nah, saya ingin menyampaikan, ya, ini juga bagian dari agar hidup kita bermakna. Kebermaknaan hidup kita sangat tergantung apa yang kita harapkan dalam hidup. Apa yang kita harapkan dalam hidup. Pertama, rumusnya Ibu, kalau kita mau memutuskan satu harapan, maka putuskan harapan itu melekat pada hal yang pasti, bukan pada hal yang belum pasti. Kayak bahagia, uang banyak ya. Uang banyak itu pasti nggak? Ya enggak. Berarti kita meletakkan bahagia di atas uang itu sama aja meletakkan bahagia di atas sesuatu yang tidak pasti. Oh, capek.
Ada nggak orang yang menitipkan bahagianya kepada suaminya? Saya hanya akan bahagia kalau suami saya begini, 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 begini. Ya bisa jadi itu terjadi waktu ibu-ibu belum menikah kan? Ada harapan nggak pada sosok laki-laki yang sekarang akhirnya jadi bapaknya anak-anak? Ada segudang harapan. Terwujud nggak ibu? Sebagiannya terwujud, tapi lebih banyak yang tidak terwujud. Nah itu karena kita meletakkan harapan kepada sesuatu yang belum pasti. Nah karena itu, ini hukumnya, ini rumusnya. Kalau kita pengen memiliki harapan dalam hidup ini, maka harapan itu sekali lagi sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Pasti adanya, pasti terjadinya. Nah, apa yang pasti dan apa yang terjadi dalam hidup? Sebenarnya yang pasti ada dan terjadi dalam hidup kita ini cuma 3. Cuma 3. Tapi 3 ini yang tidak banyak diketahui. Apa 3 itu? Yang pertama adalah dosa. Apa ibu? Dosa. Dosa itu sesuatu yang pasti nggak dalam hidup kita? Pasti. Iya, dosa itu sesuatu yang pasti. Tidak bisa dihindari. Setiap manusia pasti akan mati. Nah, kalau dosa ya, setiap manusia pasti akan berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'un. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti berbuat salah, berbuat dosa. Dan sebaik-baik yang berbuat dosa adalah yang bertaubat. Nah, kalau dosa adalah sesuatu yang pasti, maka apa yang ibu harapkan dari dosa itu? Diampun. Maka inilah harapan kita yang pertama. Betul-betul ini yang pertama. Abaikan harapan yang lain, kalaupun ada letakkan di bawahnya. Saya berharap dosa-dosa saya selama saya hidup di dunia ini diampun. Karena setiap kita pasti berbuat dosa. Inilah harapan pertama, yang harus lebih kuat daripada harapan-harapan yang lain. Yang pertama dosa. Yang kedua apa ibu? Yang pasti dalam hidup kita. Sebelum meninggal apa dulu? Yang itu pasti ada dalam hidup kita. Amal perbuatan. Iya. Amal perbuatan itu kan hal yang pasti dalam hidup kita. Setiap hari ada saja amal yang kita lakukan. Ya, nyapu, beres-beres, ya, sholat, pergi ke tempat pengajian, silaturahim, dagang. Itu kan amal. Jadi amal itu sesuatu yang pasti dalam hidup kita. Nah, karena amal itu sesuatu yang pasti, maka di atas amal inilah kita kemudian menegakkan harapan. Apa harapan dari amal kita, ibu? Harapan dari amal adalah kita mendapatkan rahmat Allah. Itu harapan kita di dalam melakukan amal. Ini bagaimana kita dengan amal itu mendapatkan rahmat Allah. Maaf Ustaz, kurang jelas suaranya. Oh, baik ibu, saya lepas boleh? Baik, terima kasih ibu. Bismillah. Kalau ibu bisa maju ke depan, bisa nanti yang belakang bisa mengisi yang kosong. Mohon maju ke depan ibu. Baik, terima kasih ibu. Ya. Jadi yang kedua,
harapan itu kita letakkan di dalam amal. Kalau yang pertama tadi di dalam apa, Bu? Dosa. Dosa harapannya diampuni, amal harapannya dirahmati. Dirahmati. Ini mendapatkan rahmat Allah. Itu tujuan dari kita beramal. Harapan dari kita beramal adalah mendapatkan rahmat Allah. Kalau ada harapan lain selain rahmat Allah, maka letakkan harapan yang lain itu di bawah harapan rahmat Allah. Sebagai satu contoh, dan kita banyak sekali melakukan kekurang tepatan dalam hal ini. Ibu sakit. Karena sakit, ibu berobat. Berobat itu amal bukan? Amal kan? Apa harapan ibu ketika ibu berobat? Nah, ini yang salah. Harapannya langsung sembuh. Padahal apakah sembuh itu menjadi jaminan dari berobat? Tidak. Berarti itu tidak masuk dalam harapan kita. Ibu, kenapa ibu berobat? Biar saya dapat rahmat Allah. Biar saya dapat rahmat Allah. Ini nanti kalau soal harapan dari amal ini nggak diluruskan, akan ada kesalahan-kesalahan berikutnya. Jadi contoh tadi, ibu sakit, terus ibu berobat, harapannya sembuh, terus ibu sembuh. Ketika ibu sembuh, dia tanya, Bu, kau udah sembuh? Apa jawabannya? Karena berobat, betul? Terus Allahnya di mana? Allahnya di mana? Iya. Ini kan akan menjadikan berobat itu menjadi tidak ada maknanya. Ibu kenapa berobat? Biar saya dapat rahmat Allah. Besoknya kok ibu sembuh? Ya, ini rahmat Allah. Jadi yang disebut rahmat Allah. Tapi kok nggak sembuh? Kalau nggak sembuh, Allah pengen memberikan rahmat yang lebih banyak lagi kepada saya. Itulah kalau kita meletakkan harapan dari amal kita agar dirahmati. Yang paling utama itu, agar dirahmati. Kalau itu nggak dimasukkan, ibu, apapun yang dilakukan itu nanti nuansanya lain, nuansanya berbeda. Ibu dagang, ada yang dagang? Apa harapannya? Udah langsung untung. Mulai saat ini kita rombah bahwa saya dagang biar saya dapat rahmat Allah. Iya, biar saya dapat rahmat Allah. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, segala hasil dari amal kita, itu sebenarnya adalah bagian dari rahmat Allah. Dan tanda bahwa amal kita dicintai oleh Allah adalah amal itu mengundang rahmat Allah. Amal itu mengundang rahmat Allah. Ibu sholat, buat apa ibu sholat? Banyak yang mengatakan, lah sholat kan wajib. Wajib kan ya saya harus lakukan. Nah, kalau itu terlalu dasar sekali. Kita sholat biar dapat rahmat Allah. Kita baca Quran, kenapa baca Quran? Biar khatam nih Ramadan 30 juz. Kenapa itu harapannya? Baca Quran biar dapat rahmat Allah. Karena kesibukan semisal
kita baca Qur'annya hanya setengah juz. Iya. Kecewa nggak ibu? Enggak. Enggak. Sepanjang niatnya adalah rahmat Allah. Iya. Sepanjang iya. Hasilnya adalah rahmat Allah. Nah, karena itu orang-orang yang memahami kehidupan ini ibu, kalaulah dia beramal, iya, kalaulah dia beramal, dia amat sangat memperhatikan hasil dari amal itu. Apakah amal ini membuat Allah merahmati saya? Iya. Karena kalau amal tidak mendatangkan rahmat Allah, ya amal itu tidak bermakna. Tidak bermakna. Di surat Al-A'raf dan di banyak ayat-ayat yang lainnya, Allah pernah menyatakan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, maka dengarkanlah, perhatikanlah, siapa tahu kalian akan dirahmati. Berarti kita mendengarkan, membaca Quran, tujuan utamanya biar dirahmati. Dan setiap kita harusnya tahu apakah amal saya ini mengundang rahmat Allah atau bukan. Jadi contoh semisal, contoh, ibu salat duha 2 bulan terus menerus. Habis salat duha 2 bulan itu rezeki ibu kemudian jadi mudah. Urusan rezeki jadi mudah. Pertanyaannya, dari mana rezeki itu? Rezeki ibu kok bisa mudah itu karena apa ibu? Karena apa? Karena salat duha. Ada nggak yang mengaitkan dengan salat duhanya? Banyak. Mulai hari ini kita qobah. Mulai hari ini kita qobah. Nah, qobahnya bagaimana? Pertama, kita meyakini bahwa saya bisa salat duha ini sepenuhnya adalah rahmat Allah. Jadi kalau bukan karena rahmat Allah, nggak mungkin saya bisa salat duha. Kok selesai salat duha, rezeki saya gampang. Maka ciri orang yang betul-betul hidupnya dekat dengan rahmat Allah, dia tidak akan mengaitkan rezeki yang banyak itu dengan salat duhanya. Dia akan memahami rezeki yang banyak itu sebagai rahmat Allah, yang tidak ada kaitan dengan salat duha. Inilah yang membuat kita jadi ikhlasnya murni. Nggak dikait-kaitkan. Ibu hari ini sedekah 100.000, besok mau dapat rezeki 1 juta. Itu rezeki 1 juta itu karena apa ibu? Ada nggak yang mengaitkan dengan sedekah kemarin? Kita bisa sedekah itu sebenarnya karena usaha kita atau rahmat Allah? Ya. Jadi kalau di dalam amal itu kita nggak pernah melepaskan rahmat Allah. Saya beramal biar saya dapat rahmat Allah, saya bisa beramal ini juga karena rahmat Allah. Kalau amal saya ini ada hasilnya, itu juga adalah rahmat Allah. Jadi nggak dikait-kaitkan, apalagi diucapkan ke yang lain. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Jadi amal itu harapannya adalah dirahmati. Ibu baik sama suami biar apa, Bu? Biar disayang Allah atau disayang suami? Loh, kalau dua-duanya berarti menyamakan loh, Bu. Ayo. Mana yang lebih penting, kasih sayang suami atau kasih sayang Allah? Berarti ibu baik biar dapat kasih sayang Allah. Tapi suami kok nggak menyayangi? Rugi nggak?
Bagi orang yang tidak mengenal rahmat Allah akan mengatakan rugi. Tapi disinilah pentingnya kenapa kita beramal biar dapat rahmat Allah. Kalaulah orang yang kita baiki kok nggak baik sama kita, berarti rahmat Allahnya dikurangi atau ditambah. Allah mengurangi rahmatnya untuk kita karena orang yang kita baiki tidak berlaku baik, atau Allah melimpahkan rahmat yang lebih banyak? Allah akan memberikan rahmat yang lebih banyak. Berarti kalau begitu ketika kita baik ke seseorang, orang itu nggak baik kepada kita berhenti atau terus berbuat baik kepada dia? Tidak hanya terus, tapi kita lebih baik lagi kepada dia. Kenapa? Rahmat Allahnya lebih banyak. Inilah pentingnya kita beramal betul-betul karena rahmat Allah dan untuk mendapatkan rahmat Allah. Ibu kok bisa hafal Quran? Iyalah, saya berusaha nih, berjuang. Kalau enggak mungkin saya bisa hafal Quran. Ada maknanya enggak dia baca hafal Quran? Nggak ada. Tapi kalau kemudian dia bilang ini semua rahmat Allah, kalau bukan karena rahmat Allah nggak bisa. Nah, ibu-ibu yang rahmat Allah, jadi ini amal. Yang dikaitkan harapannya adalah rahmat Allah. Udah cukup rahmat Allah. Cukup rahmat Allah. Ada sebagian yang nanya, kalau saya beramal biar masuk surga, boleh nggak? Kok nggak ada jawaban? Daripada salah ya. Boleh kita beramal biar masuk surga? Boleh. Boleh. Cuma pertanyaannya, ketika kita masuk surga, apa yang kita inginkan di surga? Apa yang kita inginkan? Makan soto sepuasnya, minum enak sepuasnya. Boleh kita beramal karena saya pengen masuk surga, tetapi yang saya inginkan ketika saya masuk surga adalah saya bisa berjumpa dengan Allah. Tapi kan di surga diceritakan makanan enak, minuman enak. Itu kan bagi pemula. Ibu kan hijrahnya udah lama tuh. Ini majelis ahli hijrah udah berapa? Iya, jadi ya naik kelas. Tidak salah, bukan berarti salah ada orang yang pengen masuk surga biar saya bisa berpuas-puas ya dengan segala yang ada nikmat di surga. Nggak salah, itu nggak salah. Tapi ini kita bicara tentang kebermaknaan. Iya, tentang kebermaknaan. Akan terasa surga itu lebih bermakna kalau yang kita ingat, kita bayangkan adalah ketemu dengan Allah, melihat wajah Allah. Dan itu pasti nggak ibu? Pasti. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah kita berseri-seri kan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bibi yang rahmati Allah. Jadi ibu baik sama suami udah biar dapat rahmat Allah. Tapi sebenarnya nanti hukumnya, kalau betul ibu berlaku baik kepada siapapun biar dapat rahmat Allah, betul-betul Allah ngelihat kita ini nggak berharap apapun dari saya berlaku baik kecuali agar saya dapat rahmat Allah, maka apa yang akan Allah lakukan? Allah akan buat orang-orang yang kita baiki, yang belum mau baik kepada kita, dibalikkan hatinya oleh Allah menjadi orang yang baik kepada kita. Tapi itu nggak usah diniatkan, karena kalau diniatkan belok lagi. Bu, kenapa ibu ngasih hadiah sama tetangga? Ya biar tetangga juga luluh hatinya, ya, dia berubah jadi baik. Nah itu berarti bukan rahmat Allah. Iya, udah serahkan aja ke Allah. Apa yang akan Allah lakukan untuk orang-orang yang kita baiki? Tujuan kita tidak bergeser sedikit pun. Saya berharap dengan amal-amal saya ini saya dapat rahmat Allah dan
Bukankah saya bisa beramal ini juga adalah karena rahmat Allah. Jadi kita hidupnya dari rahmat Allah ke rahmat Allah berikutnya. Terakhir, yang kita harapkan dalam hidup, ada dosa, ada amal, ada apa lagi yang pasti? Mati. Mati. Berarti kaya di situ ada nggak Ibu? Nggak ada. Berarti kalau kita hidup sampai mati nggak kaya, nggak apa-apa. Udah mati. Ya. Kaya itu apa-apa karena orangnya belum mati dan salah memaknai kaya. Iya. Nah, jadi harapan ketiganya adalah harapan ketika kita mati. Semua kita pasti mati. Wajah-wajah depan saya ini kan wajah-wajah yang... Nah, apa yang kita harapkan ketika kita mati, Ibu? Husnul khatimah. Iya, yang kita harapkan adalah husnul khatimah. Nah, kalau husnul khatimah, apa yang harus kita lakukan? Husnul khatimah itu ada kaitan dengan amal. Ada kaitan dengan amal. Nah, ini sekaligus menyempurnakan harapan kita yang kedua, beramal biar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya agar amal kita itu dirahmati oleh Allah? Nah, itu ada kaitannya dengan mati. Kalau kita sulit abstrak rahmat Allah itu kayak apa sih? Maka paling mudah adalah kita meniatkan amal-amal kebaikan kita. Saya beramal ini bukan untuk hidupnya saya, tapi untuk matinya saya. Karena memang husnul khatimah itu ya, berbanding lurus dengan amal. Iya, berbanding lurus dengan amal. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, sederhana kalau kita pengen husnul khatimah, apapun yang kita lakukan adalah untuk matinya saya, bukan untuk hidupnya saya. Jadi contoh tadi, ibu berbuat baik kepada suami. Kenapa ibu? Biar suami juga baik sama saya. Berarti istri ini berlaku baik kepada suaminya untuk hidupnya atau untuk matinya? Untuk hidupnya. Mulai hari ini dibalik. Saya baik sama siapapun adalah untuk matinya saya. Iya, saya hidup di dunia kan sebentar. Tidak lama lagi saya pasti akan meninggalkan alam dunia yang fana ini. Ya, saya harus membawa amal. Nah, amal saya apalagi kalau tidak kepada orang yang dekat dengan saya. Nah, orang yang dekat dengan kita kan keluarga. Ya, maka keluarga menjadi ladang amal. Ladang amal yang kita niatkan untuk matinya saya. Dan tanda bahwa kita beramal itu untuk matinya kita beramal nggak pernah memikirkan hasil di dunia. Nggak pernah memikirkan hasil di dunia. Nggak pernah. Hasilnya nanti di akhirat aja. Tapi gimana amal saya dagang? Nah, kalau amalnya dagang, ya awalnya tujuannya tetap ada tujuan dunia, yaitu untung. Cuma sudah dari awal diniatkan, ya saya dagang ini untuk matinya saya, berarti dagang saya harus jujur, harus amanah. Nanti kalau saya dapat untung ini tidak untuk hidupnya saya, tapi untuk matinya saya. Untuk sedekah, untuk infak dan lain sebagainya. Nah, inilah harapan kita, dan 3 harapan ini ibu-ibu yang dirahmati Allah yang ingin kita titipkan di bulan suci Ramadan. Ya, di bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana cara kita menitipkannya? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ya, Ramadan itu kan bulan amal. Ya, Ramadan adalah bulan amal. Nah, maka tidak ada yang kita bisa lakukan selama Ramadan tadi kecuali mengisinya dengan amal. Dan seperti yang tadi kita sampaikan, ya, saya beramal di bulan suci Ramadan ini semata-mata untuk mendapatkan rahmat Allah untuk kematian saya. Itu saja cara agar Ramadan besok menjadi Ramadan yang betul-betul penuh arti, penuh makna. Adalah apapun yang kita lakukan selama Ramadan nanti,
kita lakukan semata-mata untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya niatkan hanya untuk kematian saya. Saya tidak berharap apapun dari amal-amal Ramadan saya nanti kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk akhirat saya. Ngaten Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada waktu mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Ini ada kaitannya dengan soal memaknai. Soal memaknai. Memaknai itu memang bertingkat Ibu. Iya, memaknai itu bertingkat. Sesuai dengan kadar pengetahuan seseorang, termasuk juga kadar kesadaran seseorang. Jadi contoh semisal memaknai sakit. Antara anak dengan orang tua sama enggak Ibu? Beda. Iya beda. Dapat rezeki, makanan antara anak-anak dengan orang yang sudah dewasa, maknanya juga lain. Iya beda. Nah hidup sama seperti itu. Jadi pada kasus sholat duha, orang bersemangat sholat duha, ya, karena nanti akan melancarkan rezeki. Itu tidak salah dan tidak ada dosa kita menyampaikan itu. Itu tidak salah, itu nggak apa-apa. Tetapi seperti yang tadi kita sampaikan, pemaknaan itu harus tumbuh. Memaknai hidup ini harus tumbuh. Masa kita memaknai penghinaan orang ke kita sama dengan kita memaknainya waktu kita masih SMA. Kalau waktu SMA kita memaknai orang yang menghina kita itu sebagai orang apa? Orang yang merendahkan saya, menginjak-injak saya. Iya, itu dulu waktu SMP, SMA. Begitu sekarang, iya, ada perubahan. Oh, ternyata orang yang menghina saya itu adalah orang yang sedang membantu saya agar saya bisa menjadi pemaaf. Betul nggak? Kita pengen nggak jadi pemaaf? Pengen. Iya, pengen. Nah ini ada yang menghina saya. Berarti saya punya kesempatan jadi pemaaf. Berarti orang yang menghina saya sebenarnya adalah orang yang membantu saya agar saya bisa jadi pemaaf. Nah itu kan memaknai. Sama dengan soal balasan tadi. Ya, waktu kecil kita memaknainya enak ya, salat duha rezekinya banyak. Ya, sedekah nanti rezekinya dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Itu tidak salah. Tapi sekali lagi kita memaknainya tumbuh. Nah dalam tumbuhnya pemaknaan itu kita kemudian punya pengertian baru. Nah pengertian barunya apa? Ketika Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita satu amalan yang kemudian disebutkan oleh Allah dan Rasulnya balasan amal itu di dunia, disebutkan balasannya di dunia. Nah, maka kita memaknainya dengan makna berarti Allah dan Rasulnya sangat menyukai kalau saya melakukan amal ini. Jadi kita memaknainya berarti tandanya Allah sangat suka. Jadi sholat duha rezekinya dilipat gandakan. Kita memaknainya berarti Allah sangat suka kalau saya sholat duha. Sehingga ketika kita sholat duha, yang ada di kepala kita rezeki atau kesukaan Allah. Mana yang lebih bermakna? Antara waktu sholat membayangkan ya, habis sholat duha ini tiba-tiba ada sekarung uang dolar jatuh dari atas. Dengan kemudian kita memaknainya Allah sangat suka dengan sholat duha saya ini. Allah sangat suka dengan sholat duha saya ini. Kan kebermaknaannya jadi lain. Nah, jadi yang tadi itu nggak apa-apa, tapi sekali lagi menjadi tugas pribadi kita untuk menumbuhkan pengertian. Sebenarnya sih analoginya sama dengan kalau ada orang tua, kebetulan anaknya lagi libur Bu, kelas 3 SD. Terus orang tuanya bilang begini, "Nak, kamu kalau selama liburan ini,
20 hari kamu sholat 5 waktu di masjid, ya, sholat 5 waktu di masjid, Bapak akan kasih hadiah kamu sepeda yang harganya 10 juta. Berarti bapaknya menjanjikan. Anak seneng nggak? Seneng. Nah, ini anak akhirnya seneng sholat itu karena tertarik dengan sepedanya. Wajar nggak ibu? Wajar, karena dia anak. Tapi kita yang sebagai orang tua melihat seperti ini, kesimpulannya apa? Kok orang tuanya sampai menjanjikan sepeda ya? Sepedanya harga 10 juta lagi. Ini berarti tandanya orang tua ini sangat-sangat senang kalau anaknya sholat berjamaah di masjid. Salah nggak bu kalau kita menyimpulkan begitu? Nah, ini tandanya berarti orang tuanya sangat senang kalau anaknya sholat jamaah di masjid. Nah, itulah yang kita fahami. Setiap amal-amal yang ada balasannya di dunia, termasuk balasan surga. Balasan surga itu di kepala kita ini tanda berarti Allah sangat suka kalau saya melakukan amal ini. Ya, sholat di Masjidil Haram berapa kali lipat ibu? Nggak tanggung-tanggung kan, 100.000. Itu kalau yang sholat, orang yang sudah dewasa, begitu sholat, kesimpulannya apa bu? Kan kesimpulannya berarti Allah sangat suka kalau saya sholat di Masjidil Haram. Tanda sangat sukanya dijanjikan ya, pahalanya 100.000 kali. Ini berarti tandanya ya, sangat suka. Sehingga kalau seandainya ada yang memahaminya dengan angka 100.000, wah enak ya sholat di Masjidil Haram dapat pahala 100.000, berarti dia adalah anak. Walaupun sudah punya anak. Iya, jadi itu semua kembalinya pada bagaimana kita mengartikan dan memaknai. Dan memang ibu-ibu yang rahmati Allah, kita punya PR besar untuk kehidupan kita. Jadi salah di dalam memaknai segala apa yang ada dalam kehidupan kita. Banyak sekali kalau kita mau rinci satu persatu, ternyata itu akibat kita salah dalam memaknai. Ya, salah dalam memaknai. Kalau orang benar dalam memaknai, itu dia lebih senang ketemu dengan orang yang gak baik daripada ketemu orang yang baik. Karena dalam orang yang tidak baik ada pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ibu, terima kasih. Sebelum Ramadan gak sempat ziarah kubur. Jawabannya sangat tidak apa-apa. Karena memang gak ada kaitan sebenarnya ziarah kubur ke orang tua. Ya sebelum Ramadan itu gak ada. Cuma memang di beberapa tempat ini kayak sudah menjadi kebiasaan. Nah, hukumnya begini ibu. Ziarah kubur tujuan paling utama sebenarnya adalah untuk kita. Jadi untuk zikrul maut, agar kita ingat mati. Ya, jadi waktu ke kubur itu yang kita bayangkan, sekarang saya ada di atas kubur, suatu saat saya pasti akan ada di dalamnya. Nah itu yang kita hadirkan waktu kita ziarah kubur. Nah karena itu sangat baik. Tapi kalau ibu-ibu nggak disarankan, bapak-bapak, ziarah kubur jangan siang, jangan sore, malam. Iya, lewat tengah malam, pas gerimis, mati lampu. Oh itu mantap itu ziarah kuburnya. Iya. Karena saya pernah ngalami bu, jauh dulu, ya zaman masih kuliah di Madrasah Aliyah kelas 1. Sendirian ke kuburan. Ya jadi merasakan ya Allah. Padahal masih di atas kubur ya, takutnya seperti ini. Nah yang kedua, memang
Orang tua kita itu senang kalau kita ziarah. Ya, orang tua kita di alam kubur itu senang kalau kita ziarah. Tapi bahasa senang ini kalau orang tuanya saleh. Ya, orang tuanya baik. Minimal bukan orang tua yang ahli maksiat, bukan orang fasik. Kalau orang fasik kan berat di alam kuburnya. Nah, sehingga kehadiran kita itu bisa melipur ya, orang tua yang ada di dalam kubur. Iya, seperti apa melipurnya ya, nggak usah dijelaskan. Iya, susah juga menjelaskannya karena ini perkara ghaib. Cukup kita mengimani. Iya, nah cuma hukumnya memang tidak harus nunggu mau Ramadan. Bisa kapan saja, setiap waktu, setiap saat ada kesempatan ziarah kubur ya ziarah. Adapun soal pahala untuk orang tua, maka hukumnya kalau yang melakukan amal baik itu kita sebagai anak, itu otomatis pahalanya di samping untuk kita juga untuk orang tua. Sesuai dengan hadis Nabi, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Ada 3 yang pahala itu tidak akan terputus. Nah, yang ketiganya kan awaladun shalihun yad'ulah, anak salih yang mendoakan. Itu yang sampai nggak cuma doanya, tapi amal salihnya. Jadi bukan terletak pada doanya semata. Doanya orang salih insya Allah nyampe ke orang tua di dalam kubur. Tapi amal-amal baiknya itu juga menjadi amal jariyah bagi orang tua. Jadi ibu sekarang ngaji ada pahalanya. Kita dapat orang tua merasakan pahala dari amal kita ngaji begini tanpa harus diniatkan. Ya, tanpa harus diniatkan. Itu sudah online terkirim ke orang tua. Iya, ke orang tua. Nah, karena itu kalau memang sederhana ibu, kita pengen membalas kebaikan orang tua, ya jadikan sisa umur kita ini sisa umur yang bisa menjadi jalan surga bagi orang tua kita. Iya, itu ibu soal ziarah kubur. Nah, kalau nggak bisa ziarah, ya udah doa di tempat masing-masing. Ya, kayak saya orang tua, iya sudah wafat, di kuburnya di Cirebon. Ya, ya doa insya Allah nyampe ke Allah Subhanahu Wa Taala, nyampe ke orang tua. Begitu ibu soal ziarah kubur. Terima kasih. Ya baik, terima kasih ibu. Ya, soal baca-baca di kuburan ya. Ini masalah klasik. Paling gampang begini bu, emang sudah takdirnya ada perbedaan. Iya, ada perbedaan. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Iya. Nah, sementara di atas perbedaan itu ada yang lebih kuat lagi, yaitu ukhuwah. Nah, sehingga perbedaan itu nggak apa-apa. Yang penting jangan mengganggu ukhuwah. Jadi sederhananya yang baca ya silahkan baca. Kalau saya enggak, ya udah enggak usah baca. Iya, begitu karena guru masing-masing kita beda. Iya, walaupun bertemu di majelis Al-Hijrah ini kan pengalaman ngaji sebelumnya tidak sama. Jadi itu soal ikhtilaf ya, soal perbedaan. Nah, kalau soal ketemu dengan orang yang enggak baik tadi, memang pada akhirnya semua ini kembalinya kepada satu kekuatan yang sebenarnya sudah ada pada diri kita, yaitu kekuatan iman. Ya, kekuatan iman. Salah satu dampak iman itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, disebutkan oleh Allah di surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah pegang iman. Istiqamah pegang iman itu artinya apapun yang dilakukan itu karena iman. Ya, karena iman. Betul-betul karena panggilan iman. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun malaikat menyampaikan 3 hal. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jangan sedih, jangan takut, berbahagialah dengan surga yang dijanjikan. Nah, sehingga dengan iman ini
Nggak ada lagi yang kemudian harus kita takuti dalam hidup. Ya, apa yang kita takuti dalam hidup? Ya, kalaulah seandainya kita punya tetangga tidak baik dan kita tetap berlaku baik kepada dia, itu kan amal kebaikan yang luar biasa. Ya. Nah, cuma memang pada akhirnya ibu-ibu yang rahmati Allah, ya setiap orang perlu mengukur diri. Apa yang tadi kita sampaikan, manusia itu kan tumbuh. Ada orang yang imannya masih lemah, yang kalau ketemu dengan orang yang dibaiki tapi membalas dengan ketidakbaikan, wah itu langsung berat. Nah, ini berarti orang seperti ini punya tugas untuk menjadikan imannya iman yang kuat. Ya, sungguh tidak ada yang kita takutkan dalam hidup ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memang akan membebaskan orang-orang yang beriman dari rasa takut kepada apapun dan kepada siapapun. Ya, karena resiko terberat dari yang ditakuti adalah mati. Resiko terberat dari adanya rasa takut adalah mati. Sementara bagi orang yang beriman, mati itu memiliki makna apa? Ketemu dengan Allah. Ketemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Ya, hal yang selama ini dinanti dan dirindukan. Begitu ibu. Jadi ibu kalau baca yasin nggak apa-apa. Saya enggak, ya udah nggak usah baca yasin. Sebagaimana juga tahlilan dan lain sebagainya. Udah cukup. Yang tahlil silakan tahlil, yang enggak. Ya udah capek. Bertikai dari dulu sampai sekarang. Saatnya sekarang kita merubah diri kita. Bagaimana diri ini betul-betul menjadi diri yang bermakna hidup kita, dan kita jemput kebermaknaan itu dengan datangnya bulan suci Ramadan, dengan kita jadikan Ramadan bulan amal, bulan ibadah, yang kita lakukan semata-mata hanya ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan Ramadan kami esok menjadi sebaik-baik Ramadan bagi kami. Bantu kami ya Allah untuk mengisi Ramadan hanya dengan ibadah dan amal salih. Jangan kau biarkan selama Ramadan nanti kami melakukan amal yang sia-sia, apalagi dosa dan maksiat ya Allah. Kuatkan kami ya Allah, agar apapun yang kami lakukan selama Ramadan nanti, tidak ada yang kami harapkan kecuali rahmat-Mu ya Allah, kecuali rahmat-Mu. Jangan kau biarkan kami punya tujuan yang lain dari amal-amal kami. Cukuplah hanya rahmat-Mu yang menjadi harapan amal kami. Karena bukankah karena rahmat-Mu kami beramal? Kalaulah bukan karena rahmat-Mu, tentu kami tidak akan mungkin bisa beramal. Karena itu izinkan amal-amal kami lakukan semata-mata untuk mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Rahmati kami, rahmati keluarga kami, rahmati orang tua kami. Ya Allah, kami betul-betul mohon kepadamu di sisa umur kami ini, izinkan ya Allah, izinkan kami bisa melakukan amal kebaikan yang tidak hanya akan menjadi jalan surga bagi kami, tapi juga bisa menjadi jalan surga bagi orang tua kami ya Allah, jalan surga bagi keduanya. Ya Allah, dengan cara apa lagi kami bisa membalas kebaikan orang tua kalau tidak dengan menjadikan diri ini jalan surga bagi keduanya ya Allah. Ya Allah, takdirkan pula kami bisa menjadi orang tua yang bisa menjadi jalan surga bagi anak keturunan kami ya Allah. Utuhkan kebersamaan kami dengan anak-anak kami di duniamu saat ini mulia. Utuhkan kembali ya Allah kebersamaan kami dengan mereka di akhirat nanti mulia. Dengan Kau kumpulkan kembali kami dengan anak-anak kami dan dengan semua yang mencintai kami ya Allah. Kumpulkan di surgamu nanti. Takdirkan kami bisa berada di surga yang sama. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf bila banyak salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.